Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas PAIF mata kuliah studi materi PAI di SMP akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan makalah yang berjudul Pendalaman Materi Akhlak di SMP, meliputi jujur, santun, malu, dan juga toleransi, dengan anggota Ria Puspitasari dan saya sendiri, Tias Indarti. Pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, jujur adalah terjemah dari kata asyidku, asyidik yang artinya benar dan dapat dipercaya. Secara istilah, jujur adalah sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kejujuran adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang dan merupakan hal penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Macam sifat jujur dalam Islam. Yang pertama, asyidku al-qalbi adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam niatnya. Yang kedua, siddiq al-hadis adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia pada perkataannya. Yang ketiga, siddiq al-amal adalah sifat jujur yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan segala hal perbuatannya. Yang keempat, siddiq al-wa'd adalah sifat jujur oleh manusia dalam menepati janjinya kepada orang lain. Yang kelima, siddiq al-hal adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia pada segala hal yang dia lakukan. Makna dan manfaat sikap jujur. Makna jujur adalah suatu sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu sendiri. Manfaat sikap jujur. Jujur akan mendatangkan ketenangan. Yang kedua, jujur akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang jujur akan dicintai oleh manusia. Pengertian santun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sopan santun berarti sopan yang artinya hormat dengan tak lazim, tertib menurut adab yang baik. Sedangkan santun artinya halus dan baik budi bahasanya, tingkah lakunya sabar dan tenang. Sikap sopan santun adalah sikap seseorang terhadap apa yang ia lihat, ia rasakan, dan dalam situasi kondisi apapun. Yang pertama, mudah diterima oleh orang lain. Artinya, sikap santun yang akan menjadikan seseorang disenangi orang lain sehingga mudah diterima oleh orang lain. Yang kedua, menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak sehingga akan menambah kesuksesannya. Yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Rasulullah juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa. Pengertian malu. Malu menurut para ulama adalah selalu berontak kepada sifat-sifat tercela, pantang menolak kebenaran. Ia selalu cenderung mengikuti seruan petunjuk Nabi yang dipahami dari hadis-hadisnya, dan selalu melakukan kebaikan. Jika malu itu adalah mencegah dari melakukan sesuatu yang tercela, maka seruan untuk memiliki malu pada dasarnya itu adalah seruan untuk mencegah segala maksiat dan juga kejahatan. Pada dasarnya di dalam Islam, dalam keseluruhan hukum dan ajarannya itu adalah ajakan yang bertumpu pada kebaikan dan juga kebenaran, dan juga merupakan seruan untuk meninggalkan setiap hal yang tercela dan juga memalukan. Jenis-jenis malu. Malu itu adalah sebagian dari iman. Hal ini berarti bahwa malu itu merupakan salah satu nilai budi pekerti yang harus dimiliki oleh setiap manusia.
Sifat malu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, malu kepada diri sendiri, malu kepada manusia, dan juga malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menumbuhkan rasa malu. Ada beberapa kiat yang bisa kita ikuti untuk menumbuhkan rasa malu. Di antaranya adalah yang pertama, menahan diri dari perkataan dan juga perbuatan yang ditimbulkan oleh kurangnya rasa malu. Dan yang kedua yaitu memperkuat iman dan juga akidah di dalam hati. Sebab malu adalah iman dan makrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu beribadah dengan merenungkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Asmaul Husna dan sebagainya. Keutamaan sifat malu. Dengan memiliki sifat malu, tentunya akan memiliki manfaat atau keutamaan di dalamnya. Di antaranya yaitu yang pertama, malu adalah kunci segala kebaikan. Menurut Ibnu Qayyim, akhlak malu adalah akhlak yang paling utama, paling tinggi, paling agung, dan juga paling banyak manfaatnya. Jadi, orang yang memiliki rasa malu, maka ia akan melakukan kebaikan. Yang kedua, malu akan menjaga seseorang dari aib dunia dan juga aib di akhirat. Yang ketiga, malu akan menjadikan seorang hamba senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang keempat, malu adalah perhiasan paling indah. Yang kelima, malu adalah iman. Apabila seseorang itu beriman, berarti dia mempunyai rasa malu untuk melakukan suatu hal yang memalukan ataupun buruk dan semakin banyak melakukan hal-hal kebaikan. Selain itu, masih banyak keutamaan dan manfaat malu. Pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai perbedaan antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang secara positif. Namun sebaliknya, perbedaan bisa menyebabkan konflik jika dipandang secara negatif. Sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi itu dapat diwujudkan dengan sikap-sikap seperti yang pertama yaitu memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bagi non-muslim. Yang kedua, memberikan rasa aman, tentram, nyaman kepada umat lain yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang keempat, mengadakan silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama maupun dengan yang seagama. Yang kelima, menolong tetangga beda agama yang sedang kesusahan. Dan selain itu, masih banyak contoh sikap-sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi dan kedamaian negeri. Semua agama mengajarkan kedamaian dan juga hidup rukun dengan sesama warga negara. Tidak ada agama satupun yang menganjurkan pemeluknya untuk saling bermusuhan dan juga saling menghina umat agama lain. Begitupun ajaran di dalam Islam. Saat dakwah kepada orang yang bukan Islam juga harus dengan cara damai. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, telah menempatkan diri sebagai contoh bagi bangsa-bangsa lain tentang pelaksanaan toleransi beragama. Seperti di Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan juga keyakinan masing-masing. Di samping hak beragama tersebut, kita juga mempunyai kewajiban untuk saling menghargai dan juga menghormati kepada umat agama lain. Demikian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.